Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 231. Ini berarti kurang berapa ayat lagi? Kurang 21 ayat. Selesai itu juz 2 itu. Ayo kita baca terlebih dahulu ya, ayat 231. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wala tumsikuhunna diraran lita'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsah wa la tattakhidhu ayatillahi huzwan wa dhkuru ni'matallahi alaikum wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idhukum bih wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Dzalika yu'adzu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir
Dzalikum azka lakum wa athhar wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wa idza talaqtumun nisaa, dan ketika talaqtum kalian menceraikan. Dalam hal ini udah talak berapa? Dalam hal ini baru. Enggak. Ini masih melanjutkan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya itu talak bain, talak ketiga dari suami yang pertama. Kan terus kemudian istrinya itu menikahlah dengan orang lain. Nah, orang lain, apabila orang lain itu mentalak istrinya, berarti mentalak istri yang perempuan tadi. Kan gini, ada satu wanita, istri ditalak sama suaminya, talak 3 sama suami pertama. Berarti kan si wanita ini, si perempuan ini tidak boleh rujuk dengan suami yang pertama. Dengan catatan boleh rujuk, boleh nikah lagi dengan suami pertama kalau dia pernah menikah dengan orang lain. Nah, menikah dengan orang lain itu harus melalui proses ini. Jangan terus kemudian gini, Pak. Menikah dengan orang lain, belum sempat dicerai, udah nikah lagi dengan suami yang pertama. Enggak. Harus apa? Talaqtumun nisaa, apabila kalian mentalak istri-istrimu, fabalagna ajalahunna, maka mereka balagna telah sampai ajalahunna, masa iddah mereka. Maksudnya apa? Apabila kalian telah mentalak istri-istrimu, maksudnya istrimu itu yang dulu pernah menikah dengan orang pertama, ya. Fabalagna ajalahunna, maka mereka telah sampai ajalahunna, masa iddahnya, masa iddah mereka. Ya, masa iddah mereka. Dalam masa iddah itu fa'amsikuhunna bima'rufin. Pilihannya tetap ada 2. Berarti kan si wanita ini mendapatkan talak 3 dari suami pertama, mendapatkan talak 1 dari suami kedua. Itu maksudnya. Makanya kalimat ayat 231 ini adalah talak dari suami kedua. Nah, suami kedua. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka. Tahanlah mereka maksudnya apa, Pak? Masa iddah. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka bima'rufin, dengan ma'ruf. Berarti apa, Pak? Pertahankanlah pernikahannya secara baik. Berarti apa, Pak? Dalam masa iddah, si laki-laki pertama dengan si wanita tadi masih memilih untuk mempertahankan pernikahan. Berarti apa? Rujuk tuh, berarti rujuk. Fa'amsikuhunna bima'ruf, berarti apa? Rujuk. Rujuk dengan siapa? Suami kedua. Ausarrihu, atau lepaskan hunna mereka. Lepaskan itu berarti apa? Melanjutkan perceraian. Ausarrihu, atau lepaskanlah mereka bima'rufin, dengan baik. Berarti apa? Bercerai dengan baik. Karena bercerai itu sesuatu yang halal, tetapi terkadang orang lupa dengan kewajiban-kewajibannya. Itu.
fokusnya terhadap perceraian, tapi nanti nafkah diabaikan, menafkahi anak diabaikan, anak ditelantarin, silaturahmi dengan orang tua terputus. Ya, makanya di sini ada 2 kali kata ma'ruf. Fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Secara bahasa ma'ruf ini maknanya sama. Apa Pak artinya? Yaitu baik, ma'ruf. Cuman bedanya apa? Ma'ruf yang pertama dan ma'ruf yang kedua. Bedanya apa? Ya, jadi mempertahankan pernikahan rujuk dengan baik, gampangnya gitu, ausarrihuhuna atau berpisah dengan baik menjadi orang lain. Ya, jadi ma'ruf ini berarti apa? Rujuk menjadi suami istri yang lebih baik lagi, ausarrihuhuna atau bercerai menjadi masing-masing yang lebih baik. Berarti ini talak berapa nih? Talak 1 atau talak 2? Gitu ya Pak, talak 1. Talak 1, kalau berarti talak 1 dari suami yang kedua. Saya ulangi. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalagna ajalahunna, lalu mereka sampai masa iddahnya, fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka bima'rufin dengan baik, awsarrihuhunna atau lepaskanlah mereka bima'rufin dengan baik pula. Wala tumsikuhunna diraral lita'tadu, wala tumsiku, dan janganlah kalian menahan hunna mereka. Berarti tadi kan pilihannya ada 2, rujuk atau bercerai, pisah. Nah, wala tumsiku, janganlah kalian menahan hunna mereka. Menahan, misalnya menahan ini berarti ada 2 macam Pak. Menahan untuk tetap apa Pak? Tetap menjadi suami istri alias rujuk. Ya, tapi rujuk itu justru malah menambah kemadorotan, itu jangan. Ya, artinya gini Pak, mempertahankan pernikahan dengan bercerai itu dua-duanya hukumnya kan boleh. Mempertahankan pernikahan ya hukumnya boleh, ya boleh, itu nanti bisa berubah menjadi sunnah kalau itu memang lebih baik, makruh kalau memang apa? Makruh bahkan sampai haram kalau memang itu nanti tidak lebih baik, itu maksudnya. Diroron karena diror, karena madorot, lita'tadu, agar kalian melampaui batas. Maksudnya janganlah kalian menahan mereka ya karena kemadorotan melampaui batas. Ya, maksudnya apa? Madorot melampaui batas maksudnya apa Pak? Berarti apa? Nambah kesengsaraan, nambah kesusahan. Karena pada hakikatnya disyariatkannya orang boleh menceraikan itu karena menghindari kemadorotan. Nah ini kok malah rujuk, kok malah tambah tersiksa. Maka mendingan apa Pak? Mendingan pisah, cari yang lain. Ya, biasanya kalau gini ini terkait tentang keputusan hakim ya Pak. Terkait tentang keputusan hakim, karena di dalam Islam nanti tidak ada istilah gonogini. Ya, nggak ada istilah gonogini, nggak ada. Yang ada yaitu hartaku, itu hartamu. Nanti diberi mut'ah istilahnya. Ya, tapi tetap ada batasannya tadi kan. Ketika talak itu sudah dijatuhkan, baru didaftarkan. Ini jadi masalah Pak.
talak sudah dijatuhkan, udah marah tuh di rumah, mau kamu satu talak. Nah, setelah omongan talak ini dikeluarkan oleh suami, baru didaftarkan kemana? Ke pengadilan. Nah, pengadilan memproses jatuhnya talak ini mulai dari kapan? Mulai dari mendaftarkan dan belum diketok palu kan pastinya. Nah, ini masih suami istri atau tidak? Nah, makanya hukum yang ada dalam Quran ini, jatuhnya talak itu dimulai dari apa? Dari suami mengeluarkan kalimat talak. Ya, adapun ke pengadilan bisa aja dihukumi ati Allah wa ati rasul wa ulil amri. Diartikan taat kepada ulil amri untuk apa? Membatalkan dokumen yang sah tadi itu. Dokumen pernikahan tadi. Tapi ini untuk membuat kata talak itu katanya kalau dalam keadaan emosional itu nggak dianggap. Soalnya kalau memang keadaan normal dia hilang. Iya. Emosi terus talak kamu. Iya, maksudnya begini Pak. Ketika dalam keadaan emosi sekalipun, tapi kalimat yang keluar itu adalah kalimat yang tidak bisa didebat lagi, diperdebatkan bahwa maksud itu pasti talak. Itu jatuh loh Pak talaknya loh Pak. Karena apa? Untuk membatasi sejauh mana orang emosi itu batasannya apa? Kan orang-orang menceraikan itu rata-rata pasti dalam keadaan emosi. Nah, Islam hanya membatasinya dengan cara kalimat yang keluar dari mulut suami itu kalimat yang jelas atau tidak. Artikulasi, Pak. Artikulasi ini jelas apa enggak? Kalau jelas-jelas ngomong saya talak, jatuh talaknya, Pak. Saya talak emosi sama senyum sama. Iya itu tadi. Makanya saat perkara yang dikatakan baik dengan marah atau tidak marah, bahkan dengan bercanda sekalipun, itu talaknya jadi. Kalau menggunakan apa? Kalimat yang sharih, kalimat yang tidak bisa diperdebatkan. Yang mungkin dibilang Pak Ridho itu apa? Menggunakan kalimat yang multitafsir. Ya. Ya itu makanya itu diniati apa tidak? Diniati talak apa enggak? Misalnya gini, wah ini dia apa bilangin nggak paham. Udah saya pulang. Udah pulang aja sono. Nah, kalimat pulang aja sono itu maksudnya apa? Itu tergantung yang mengucapkan. Iya itu namanya kalimat ghairu sharih. Kalimat yang tidak jelas. Kalimat tidak jelas. Maksudnya silaturahmi apa cerai? Nah, kalau diniati cerai, maka jatuh talaknya. Kan itu juga lagi marah maksudnya. Nah, adapun nanti dalam persidangan kok hakim membatalkan kalimat perceraian itu, nanti dalam Islam dihukumi rujuk. Ya Pak ya, misalnya nih dari rumah sudah ditalak, baru mendaftarkan kemana? Ke pengadilan. Pengadilan secara diproses, pengadilan ternyata memutuskan tidak jatuh talaknya, maka hukumnya adalah rujuk. Namanya rujuk. Kalau kayak kondisinya ya kan seolah-olah pemerintah pengadilan itu jadi menghambat atau bertentangan dengan Islam. Misalnya masa idah sudah lewat, itu kan harus cerai atau ya kan? Ya. Tapi belum dibawa ke pengadilan lagi dan belum diputuskan dan bisa membatalkan tadi. Padahal masa idah sudah lewat. Ya berarti nanti proses rujuknya itu adalah nikah ulang. Jadi misalnya nih, secara hukum talak udah jatuh, tapi ternyata dalam persidangan nggak ada pembuktian untuk hakim itu bisa menjatuhkan atau mengesahkan permohonan talak itu. Akhirnya talak nggak jadi kan Pak, secara hukum negara nggak jadi. Maka
Kalau secara hukum negara nggak jadi, maka misalnya masa iddahnya sudah selesai, maka cara rujuknya adalah dinikahkan lagi. Secara hukum Islamnya. Kalau hukum mereka nggak perlu dipencatatan ulang lagi, nggak perlu. Karena apa? Setelah ada usulan gugatan dari wanita, dari istri, bahwasannya pernikahan ini sudah batal, ternyata tidak bisa dibuktikan, misalnya begitu. Ya, maka ketok palu itu adalah fungsinya untuk membatalkan dokumen pernikahan. Kalau talaknya mah tetap dari kalimat yang keluar tadi. Kecuali kalau mendaftarkan ke pengadilan belum pernah menjatuhkan kalimat talak. Ya, misalnya bertengkar, tapi nggak sampai muncul kalimat apa? Talak. Bertengkar terus. Akhirnya si wanita ini nggak tahan, datanglah ke pengadilan. Minta supaya saya ini dicerai saja. Gitu. Si laki-lakinya nggak mau, karena ini laki-lakinya mau kondo misalnya. Ya, laki-lakinya kan orang miskin, Mbak. Yang kaya siapa? Yang kaya siapa? Istrinya. Yang kaya perempuannya, dia maka nggak mau menjatuhkan talak. Oh, kalau ditalak, wah saya jatuh miskin ini, gitu. Akhirnya terus kemudian nggak mau jatuhin talak, tapi istrinya tetap apa? Menggugat. Berarti apa? Nanti yang menjatuhkan talak siapa, Pak? Hakim. Hakim, karena ini sudah tidak bisa sudah bisa dipertahankan lagi, diketok palu, pernikahan itu selesai. Ya tetap itu namanya bahasanya adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu tetap mempunyai kekuatan terhadap istrinya, termasuk menjatuhkan talak. Karena istilah talak hanya dari siapa, Pak? Istilah talak hanya dari laki-laki. Enggak, posisi hakim itu apabila kondisi terburuk sudah terjadi, anak terlantar, istri nggak dinafkahi, misalnya gitu Pak, tapi suami gantung nih. Nah, posisi seperti itu hakim boleh menjatuhkan kalimat talak, artinya menggugurkan talak. Itu kayak wali hakim loh Pak, orang tuanya nggak bisa nikahin, kakaknya kafir, misalnya gitu. Siapa yang bisa nikahin ini perempuan? Kan wali siapa? Wali hakim. Gitu. Masalahnya kan hakim itu tidak tahu kesehariannya. Jadi ada masalah orang berpihak dan lain-lain. Jadi itu yang kan perempuannya sudah tak tahan. Tapi lakinya karena masih ingin mempertahankan dan dia ngomong sama hakimnya itu bertolak belakang dengan apa yang istrinya. Sehingga itu yang menjadi proses keduanya tidak bisa Ya, jadi nanti pada pada akhirnya memang hakim nanti menganalisa, Pak, namanya menganalisa. Ya, dan nanti ada mediasi di orang tuanya didatangkan. Jadi tetap ada ini ya proses ya, Pak, karena hakim yaitu tadi, hakim ini bukan pelaku tapi dia hanya sebagai penengah saja. Ya tetap kan nanti kan dari pihak laki-laki didatangkan, dari pihak perempuan didatangkan, tetap namanya sidang persidangan. Ada yang itu. menggugat ditanyain ucapan alat yang tidak jelas yang dikirimkan contoh tadi ya saya ulangkan bahwa maksudnya utama. Iya itu tadi. Dengan memang dia mau menjatuhkan alat ucapan yang keluar adalah pengulangkan. Ya maksudnya gini Pak, kalimat-kalimat yang tidak jelas maknanya atau maknanya itu bisa multitafsir, ya bisa maknanya bisa iya bisa enggak,
atau kalimat-kalimat yang misalnya begini, kamu ini wanita nggak bisa diatur, gitu. Terus kemudian kamu bukan istriku lagi, misalnya gitu. Kalimat kamu bukan istriku lagi, itu maksudnya apa? Iya kan? Hanya si laki-laki itu yang tahu kan. Ya, itu namanya kalimat yang ghairu sharih, yang nggak jelas. Makanya terus kemudian si wanita ini memperjelas, maksudmu apa mas? Ngomong kayak gitu, misalnya gitu. Maksudmu apa? Ya, maksudnya akhirnya terus kemudian diperjelas. Aku ngomong kayak gitu itu, misalnya dia ngomong apa gitu, tapi niatnya bukan niat mentalak, makanya nggak jatuh talaknya. Tapi Itu harus jelas mengartikulasikan tadi. Saya jatuhkan talak. nah itu namanya sharih. Jadi kalimat itu ada dua, Pak. Ada sharih sama ghairu sharih. Sharih yang tadi saya bilang, kalimat yang jelas, artikulasinya jelas, maknanya ya hanya itu. Iya, misalnya tolak tuki, aku mentalakmu. Kalimat itu nggak bisa diartikan yang lain. Maka kalimat seperti itu tadi, dalam keadaan marah ya, talaknya jatuh. Gitu, karena kalimat itu tidak bisa dimaknai dengan makna yang lain. Ya. Jadi kasih diambangin aja, udah balik aja sama orang tuamu deh, kan bisa. Nah, kalimat balik aja kepada orang tuamu, itu maknanya bisa antara kamu pulang saja dulu untuk menenangkan diri, atau kamu pulang sebagai orang lain sudah tidak menjadi istriku lagi. Nah, itu diniatkan oleh yang ngomong, niatnya yang mana, yang A apa yang B, gitu. Jadi si istri itu nggak perlu tahu dia ditalak atau enggak kalau yang dia soal itu. Ya, makanya istri memperjelas lagi, Pak. Maksudmu apa ngomong kayak gitu itu? Kamu mau cariin saya, gitu. Kalau dia ngangguk dengan isyarat loh ya, tidak ngomong iya, tidak ngomong tidak, dia ngangguk saja, maka jatuh talaknya. Jadi kalau misalnya si suaminya nggak ngomong, di dalam hatinya niat talak. Berarti nggak jatuh. Kalau dalam hatinya niatnya talak begitu, berarti udah talak. Udah talak, maka yang tahu hanya suaminya. Jadi kan nggak tahu. Ya. Kalau kemudian mereka berhubungan, berarti kan tidak. Loh, talak itu Pak, istri nggak harus tahu. Ya itu salah satunya bahayanya talak di situ. Suaminya ada di Kalimantan, cerita-cerita sama teman-temannya, istrinya di Jawa misalnya, cerita, oh istrimu di mana? Istrimu di kampung. Ah dia mau udah bukan istri saya, udah gua talak. Nah kalimat udah gua talak itu sudah jatuh, istrinya sudah bukan istrinya lagi. Istrinya lagi ada status nggak tahu ditalak. Iya. Gitu. Ya. Bisa gitu betul. Bisa. Secara hukum sah. Secara hukum sah. Hanya dia yang tahu dengan Allah itu. Iya. Kalau ada tanya ini istrimu ya? Bukan, itu bukan istrimu, itu bukan istriku, itu udah talak. Ya itu dianu lagi, di perjelas lagi maknanya. Mengelabui orang lain Iya. belum talak ya? Ya itu harus lagi apa namanya diperjelas, pokoknya maknanya itu harus diperjelas. Tapi itu Biar kami dulu. masa dihabiskan. Sekarang pada sama Jawa, saya talak. Ya. Itu Oh iya, dia masih perlu di seandainya balik lagi pulang masih bisa ini. Tapi Iya masih ngomong rujuk. kalau 6 bulan Masa iddah selesai, masa iddah belum selesai, dia pulang. Dek, kemarin saya saya rujuk ya. Tuh. Apa mas? Wah berani-beraninya kamu talak saya. Wah. makanya ada misalnya jangan dari bahan ejekan Iya. bercandaan. Kalau seperti itu jadi itu proses ya. Ya sama halnya pernikahan juga sama kan Pak? Dari sisi
Ya memang posisi perempuan itu sangat-sangat di agak disemena-menakan itu. enggak, kalau kita melihatnya enggak di situ, justru Itu orang itu harus derajatnya berhati-hati. ditinggikan di ayat yang sebelumnya. Ya. Sama halnya pernikahan juga sama kan? Si wanitanya nggak ada, mungkin wanitanya di Mesir, apa di mana lah misalnya gitu anaknya. Terus kemudian bapaknya menikahkan dengan laki-laki. Ya nak kamu sini, kamu saya nikahkan dengan anak saya dengan mas kawin. Tunen, saya terima nikahnya, sah. Anaknya yang di Mesir itu sudah menjadi suaminya yang dinikahkan itu. Gitu. Anak yang Iya. itu laki perempuan. Enggak kan yang ngomong menikahkan kan pasti wali dari perempuan kan, Pak? Ya. Iya. Gitu. Kalau anak tahu, walaupun dia tidak tahu proses itu, Iya. bisa sah. Bisa sah. Karena yang menikahkan ada walinya sendiri. Gitu. Makanya dalam rukun pernikahan itu kehadiran wanita atau kehadiran pengantin wanita itu enggak wajib. Enggak wajib. Gitu. Enggak wajib. Makanya kan rata-rata ya mungkin ada yang ngomong disimpan dulu itu ya itu karena memang kehadiran di tempat akad itu kehadiran wanita, pengantin wanita itu enggak wajib. Ya kan di belakang Itu. ada, nggak kelihatan perempuannya. Nah itu sandiwara aja itu, sandiwara supaya ya. Simbol. Enggak kan wali Pak. Nanti kan apa penjelasannya di ayat yang kemarin itu. Wali ini masalahnya berbicara tentang wali. Wali itu sama, wali yang 8. Hanya wali hakim pun boleh. Kalau wali hakim harus ada syaratnya. Iya, kayaknya itu tadi kan. Wali ini orang tua, maksudnya wali ini orang tua atau kakak atau adik dari perempuan itu. Gitu. Wa man yaf'al dzalika, wa man dan barang siapa yaf'al yang berbuat dzalika itu faqad dzalama nafsahu, maka sungguh dia telah mendolimi dirinya. Yaitu tadi Pak, lebih memilih rujuk tapi malah justru kehidupannya menjadi tersiksa, atau lebih memilih bercerai tapi agamanya hancur. Karena kadang-kadang untuk batasan hancur dan tidaknya dilihat dari sisi agama, Pak. Misalnya begini, ketika ada seorang perempuan ngomong ke suaminya, Mas, kalau Mas masih nggak mau sholat, saya minta cerai saja. Artis kan begitu kan, ada seorang artis itu, kamu ini katanya Islam, dilihat sama anak-anakmu, kamu kok nggak sholat, ke masjid aja nggak pernah. Kalau tetap kamu nggak mau sholat, saya pengen cerai saja. Bener kan Pak? Cerai bener kan sekarang kan orangnya? Gitu. Inisialnya D, istrinya R. Ada pokoknya. Siapa tuh? Fulan bin Fulan sama Fulana bin Fulana. Gitu. Ya ada ya. Ya, D itu. Jadi ya, jadi dia lebih memilih bercerai. Kenapa? Suaminya nggak mau sholat. Maka ukurannya adalah agama. Sementara urusan ekonomi aman sebetulnya mereka, Pak. Ya kan? Tapi urusannya ini urusan agama. Begitu bercerai, si istrinya lebih rajin dalam hal ibadahnya, suaminya ya tetap. Makanya apa? Perceraian ini dianggap lebih baik karena apa? Menyelamatkan agama. Ada ya? Ada ya? Gitu. Akhirnya si perempuan ini terus kemudian menjadi brand ambassador hijab, misalnya brand ambassador gitu. Udah gak usah diomong namanya, nanti dosa. Iya, nggak usah ngomong desa, nggak usah, nanti dosa. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Barang siapa berbuat itu, maka sungguh itu telah mendolimi dirinya sendiri. Makanya tadi ukurannya adalah agama, urusannya ketaatan agama. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan
Menjadikan apa? Ayatillahi, ayat-ayat Allah. Oh, huzuan sebagai bahan ejekan, bahan bercandaan. Ya, itu tadi. Jadi hanya gara-gara dia pengen nikah lagi, ayat Quran dikeluarin. Ya, gara-gara dia lagi naksir sama wanita lain misalnya, dalilnya dikeluarin. Gitu. Misalnya ada. Kalau misalnya ada. Jangan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan apa? Ejekan. Wa dzukuru ni'matallahi. Ingatlah akan nikmat Allah. Alaikum atas kalian. Wa ma anzala, dan apa-apa yang ia turunkan alaikum atas kalian minal kitabi, yaitu alkitab, wal hikmati, dan al hikmah, ya'idzukum bihi. Ya'idu, dia memberi apa? Memberi nasihat kum kepada kalian bihi, dengannya, dengan alkitab itu, atau ma anzala alaikum. Ya'idu itu mau idah itu, menasihati. Dan apa-apa yang ia turunkan atas kalian, yaitu Alkitab dan hikmah, yang ia menasihati kalian dengannya, dengan ma'anzala tadi. Ya, artinya ayat-ayat Quran, ayat-ayat Alkitab, ya, Alkitab wal hikmah itu sudah ada, jangan hanya sekedar dipakai untuk menyelamatkan diri. Itu. Ya, misalnya ada seorang laki-laki atau seorang suami minta izin kepada istrinya, Bu, saya mau nikah lagi karena Rasulullah SAW ya bersabda, ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa, ada dalilnya, gitu Pak. Ya kan secara ini benar, tapi niatnya apa? Hanya untuk itu. Makanya kayak hukum poligami itu hukumnya sebetulnya apa? Hukumnya kan boleh, Pak. Hukumnya boleh. Makanya apa? Orang-orang yang wanita-wanita yang dinikahi Nabi semuanya menjadi wanita solehah. Semua menjadi wanita terhormat. Tapi ingat, kita ini bukan Nabi. Iya kan Pak? Kita bukan Nabi. Mengikuti anjuran Nabi, tapi kita tidak seperfect Nabi. Ya Pak ya, itu makanya tidak harus sama persis dengan Nabi. Sholat juga begitu kan Pak. Sholatnya Nabi lama sujudnya, rukuknya lama, kakinya bengkak karena lama sujudnya. Kita tidak perlu seperfect Nabi. Karena kalau ukurannya adalah seperfect harus sama dengan Nabi, sulit Pak kita menjadi orang yang baik. Ya karena begini, walaupun gimana juga yang begitu itu dengan niat mengikuti ittiba dengan Rasul itu, gitu aja. Ya, kalau dia meninggalkan sholat, dosa ya dosa. Terus kemudian dia poligami, terus malah nambah masalah di keluarga, terus kemudian ini ya dosa gitu, tetap sama Pak dalam hal menjalankan syariat itu. Gitu. Kalau poligami itu nggak perlu izin rahmat. Dalam hukum sah dan tidaknya iya, nggak usah. Tapi dalam menjaga silaturahmi iya harus. Kan jangan melihat dari satu sisi toh Pak. Misalnya memang tidak ada syarat harus izin kepada istri yang pertama. Tapi ketika ditanya sama istri pertama kok terus bohong, dosa tidak Pak? Iya. Iya kan gitu kan? Ketika jujur, pintu dikunci Pak. Ceklek tidur di luar sana. Gitu. Iya. Iya, itu makanya madu itu ada yang asli, ada yang palsu. Kalau asli dibawa pulang istrinya marah. Iya.
Jadi memang ya kayak tadi, perceraian itu hukumnya boleh, halal. Ya, ketika menyakiti istri maka berubah menjadi haram. Ketika menelantarkan anak berubah menjadi haram. Ayo, bisa nggak ada orang menceraikan istrinya, tapi istrinya seneng, anaknya seneng. Orang tuanya keduanya seneng. Kira-kira bisa tidak? Ada nggak misalnya gitu ya? Ada itu di sinetron ada. Gitu ya Pak, maksudnya itu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang dibenci ya, tapi halal, yaitu ya talak itu. Bentuknya halal, pelakunya ya diperbolehkan, tetapi banyak madarat-madarat yang ada. Makanya tadi disebutkan, jangan sampai orang lebih memilih mempertahankan nikah, malah justru nambah kemadorotan. Jangan sampai memilih perceraian, tapi justru malah nambah kemadorotan. Misalnya, istrinya itu taat beragama, gara-gara tidak boleh, istrinya ngomel, gara-gara istrinya ngomel nggak boleh main judi, bapak ini jangan main judi, akhirnya istrinya ditalak jebret. Menikah dengan orang lain justru malah pro, sama-sama seneng judi. Berarti apa Pak? Nambah kemadorotan. Ini jangan sampai kejadian. Gitu. Wala tatmadari wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bih. Dan ingatlah akan apa yang Allah turunkan kepadamu berupa Alkitab dan Al-Hikmah yang ia telah akan menasehatimu bihi dengannya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah bikulli syai'in alim, ya, maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Diulangi lagi Pak. Wa idza talaqtum, dan apabila kalian mentalak an-nisaa, istri-istri kalian, fabalagna, maka mereka sampai ajalahunna, masa iddahnya. Itu ajalah itu bukan ajal, tapi batas waktu. Fa'amsikuhunna, maka tahanlah mereka, maksudnya bertahanlah dengan mereka, bima'rufin, dengan apa? Dengan baik. Ausarrihu, atau berlepaslah atau lepaskanlah mereka, bima'rufin, dengan baik pula. Berarti apa? Yang tadi, bertahan menjadi suami istri lagi yang lebih baik, atau bercerai menjadi orang lain juga lebih baik. Wala tumsiku, dan janganlah kalian menahan mereka, menahan diroron, karena kemadorotan, kesusahan, lita'tadu, agar kalian melampaui batas, atau supaya kalian melampaui batas. Maksudnya jangan menahan mereka karena kemadorotan dan karena melampaui batas. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat dalika itu, faqad dolama, maka sungguh telah mendolimi nafsahu, dirinya. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzuan, sebagai bahan ejekan. Wadhkuru, dan ingatlah ni'matallahi, akan nikmat Allah. Maksudnya apa Pak? Ingatlah akan nikmat Allah, maksudnya apa? Ya, maksudnya nikmat Allah itu yang dimaksud adalah syariat. Agama ini loh Pak, nikmat Allah itu agama. Ingatlah akan syariat Allah itu atas kalian, dan ingatlah ma'angzala, apa-apa yang ia turunkan, alaikum, atas kalian, minal kitabi, yaitu Alkitab, wal hikmati, dan al-hikmah. Al-hikmah itu apa Pak? Hikmah itu adalah sunnah. Jadi Alkitab itu Al-Quran, Al-Hikmah apa?
sunnah, itu apa yang ada pada diri Rasul. Yaidu, dia menasihati kum kalian bihi dengannya, ini ma anzalain. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah bikulli syai'in, pada setiap sesuatu, alimun, maha apa? Alimun, maha mengetahui. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mentalak. Nah, kalau ini ditalak bain oleh orang kedua, Pak. Nah, tadi kan ditalak oleh orang yang kedua dengan talak 1 atau talak 2. Nah, kalau misalnya orang kedua kok nalak bain lagi, ya harus kembali lagi. Dia harus menikah dengan orang lain, termasuk dengan siapa, Pak? Termasuk dengan suami yang pertama. Wa idza talaqtum, dan apabila kalian mentalak, menjatuhkan kalimat apa? Talak. An-nisaa, kepada siapa? Istri-istri kalian. Fa balagna ajalahunna, lalu mereka telah apa? Telah sampai ajalahunna, batas iddah mereka. Maka fala ta'dulu, maka janganlah kalian menghalang-halangi mereka. Ayyangkihna, untuk apa? Supaya mereka menikah. Azwajahunna, dengan siapa? Dengan pasangan-pasangan mereka. Ini maksudnya gimana, Pak? Ayo. Apabila kalian mentalak istrimu, fabalagna ajalahunna, maka sampai apa? Batas masa iddah mereka. Ya. Maka fala ta'dhuluhunna, jangan kalian menghalangi mereka. Laki-laki, hei laki-laki, jangan menghalangi istrimu yang sudah kamu talak itu, ayyangkihna azwajahunna, menghalangi apabila dia ingin apa? Menikah dengan suami mereka atau pasangan mereka. Jadi gampangnya gini, Pak, udah dicerai, si laki-laki yang ngomong, kamu jangan nikah sama dia. Jangan. Ya, Pak, ya, misalnya si laki-laki pertama setelah mentalak bain, kemudian dia ngatur, kamu setelah saya talak ini, kamu nikah sama si ono. Ya, jangan sama si ono. Ya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Ini fala ta'dhuluhunna ayyangkihna azwajahunna. Termasuk ditalak oleh orang yang suami yang kedua. Suami yang kedua ini dia melarang si wanita itu untuk tidak menikah dengan suami yang pertama. Karena pada hakikatnya masih boleh, Pak. Boleh kan? Boleh. Idza taradau, apabila kalian sudah saling apa? Saling rela. Taradau, saling ridho, saling apa? Saling rela. Karena memang kalimat rela itu dalam bahasa Arab diartikan ridho. Karena sulit ngucapin dot, akhirnya ngomongnya la. Iya, Pak, rela. Gitu. Karena orang ngucapin Ramadan itu sulit. Akhirnya ramelan. Ramadan. Ramelan. Ya ini mah nggak tahu benar apa enggaknya. Pokoknya ridho itu dalam bahasa kita rela, saling rela. Tarodau itu maksudnya tafa'ala, mengikuti pola tafa'ala berarti bermakna saling.
Idza taradau apabila kalian saling apa? Saling rela bainahum di antara mereka bil ma'rufi dengan baik. Jangan menghalang-halangi mereka untuk menikah dengan pasangannya apabila mereka saling apa? Saling rela di antara mereka dengan baik. Dalika yang itulah atau ya yu'adu. Tadi apa? Wa'adu tadi. Ya'idu tadi Pak. Menasehati. Kalau ini punya di. Itulah yu'adu bihi ia dinasehati bihi dengannya. Siapa? Mangkana minkum. Orang yang ada minkum di antara kalian yu'minu billah beriman kepada Allah wal yaumil akhiri dan hari akhir. Dalikum yang demikian itu tuh, tadi pakai kalimat apa? Dalika, sekarang pakai apa? Dalikum. Ini kalau dalam penjelasannya, kalau dalika lebih kepada perbuatannya, kalau dalikum lebih kepada orangnya. Artinya sama-sama itu. Dalika yaitu, dalikum juga apa? Itu. Yu'adu artinya berasal dari kalimat wa'ado ya'idu tadi, ya'idukum bih tadi itu. Menasehati, kalau yu'adu berarti apa? Dinasehati. Dalika itulah yu'adu bihi, ia dinasehati bihi dengannya. Siapa yang dinasihati? Mangkana minkum, orang yang ada di antara kalian yang yu'minu billah wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, kan ketua DKM pasti kan beriman. Jadi jangan, tadi apa? Larangannya apa? Jangan menghalang-halangi istrimu untuk menikah dengan orang lain. Apalagi mereka sudah saling apa? Saling rela. Itu kayak misalnya suami pertama masih mengintervensi istrinya. Ya, istrinya sudah nikah dengan orang lain. Nah, itu tidak boleh. Dalikum azkalakum wa athar. Dalikum itulah azka lebih bersih. Berasal dari kalimat zaka. Zakiyun itu artinya apa? Bersih. Lakum bagi kalian wa athar dan lebih suci. Bedanya apa Pak? Azka dengan athar. Bedanya apa Pak? Azka lebih cenderung bersih apanya? Bersih batinnya. Kalau athar suci lebih cenderung suci kepada badannya. Jadi dohir batin Pak. Lahir batin. Kenapa kok sampai disebut lahir batin bersihnya itu? Pertama, orang yang Orang yang mengikuti ketentuan masa iddah berarti dia apa? Memastikan diri bahwa dirinya itu tidak ada janin di dalam dirinya. Berarti lebih apa, Pak? Lebih athar, lebih suci. Secara dohir dia tidak tidak merugikan orang. Azka lebih bersih batinnya, karena dengan mengikuti syariat tentang masa iddah tadi itu, setidaknya dia sedang beriman taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena banyak orang yang sedang dalam masa iddah sudah menor ke sana ke semari. Itu nggak kebalik, Mas. Kalau lebih bersih itu secara dohirnya sudah bersih itu secara batin. Karena begini Pak, kenapa saya menerjemahkannya terbalik? Karena hakikatnya kenapa kalau kita mengeluarkan zakat, itu bukan membersihkan badan, tapi jiwa. Tapi kalau Bapak buka buku fikih tentang membersihkan membersihkan kotoran, cebok dan sebagainya, itu babnya bab bukan zakat tapi bab toharoh. Jadi saya lebih memaknai apa? Toharoh lebih cenderung kepada pensucian badan. Tapi kalau zakiyun atau zakat lebih kepada pembersihan hati atau batin. Makanya istilah tazkiyatun nafs. Pembersihan apa Pak? Pembersihan jiwa. Apa artinya naskahnya yang suci, terus yang akarnya yang suci. Kalau itu boleh, Bapak boleh diacak, boleh, nggak apa-apa. Zakat ya artinya bersih suci, toharoh juga artinya bersih suci. Iya, makanya begini. Kalau dalam ini kita samakan dengan bab yang lain ya. Ketika kita buka tentang masalah bersuci, berwudu, cebok, mandi, itu babnya bukan bab zakat, tapi apa? Bab toharoh. Tapi ketika orang zakat fitrah, zakat mal, itu bukan untuk membersihkan harta, tapi justru untuk membersihkan apa? Jiwa, hati kita. Jadi jiwanya mungkin kalau mengenai itu aja Pak, yang naskahnya itu suci, akarnya itu bersih. Ya, secara bahasa tadi itu Pak, zakiyun, zakat, itu artinya bersih atau suci. Toharoh juga begitu. Kalau toharoh rata-rata diartikan suci, bersuci, gitu. Toharoh sama. Tohirin, orang yang suci. Ya, makanya itu tadi. Kenapa saya menerjemahkan bahwa toharoh atohar lebih suci itu kaitannya tentang apa tadi? Tentang fisik, ya karena itu tadi. Banyak penggunaan kalimat toharoh, tohir, mutohir itu kaitannya tentang badan. Tentang sesuatu yang kelihatan. Makanya orang yang mengikuti syariat tentang masa iddah, itu setidaknya dia sedang menjaga kesucian dirinya baik lahir maupun batin. Karena apa? Ketika dia menikah dengan orang lain, setelah masa iddah selesai, sudah dipastikan di dalam dirinya tidak ada janin lagi. Masa iddah. Masa iddah itu masa menunggu. Kalau dalam ini masa pasif ya, masa menunggu. Masa iddah. Pertama adalah apabila cerai. Kalau cerai berarti masa iddahnya berapa Pak? Kalau cerai berarti masanya adalah 3 kali haid. 3 kali haid atau 3 kali suci. Ini kuruk namanya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arabnya salah satu kuru'in. Kuruk namanya. Kuruk itu bisa dimaknai haid, bisa dimaknai suci. Terus kemudian yang kedua, ketika dicerai mati. Ya, cerai mati. Nanti di ayat 234 ya. Cerai mati. Maka kalau cerai mati, masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. 4
4 bulan 10 hari atau kurang lebihnya berapa Pak? 130 hari. Ya, 130 hari. Nomor 3. Berarti apa lagi? Selain cerai mati sama cerai talak. Ketika sedang mengandung, cerai mengandung, cerai hamil ya, hamil. Berarti masa iddahnya sampai kapan? Sampai ngelahirin, sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Yang keempat. Masih ada tambahan 14 enggak? Apa itu? Setelah melahirkan itu masih ada tambahan lagi. Nggak ada, pokoknya sudah lahir, masa iddahnya selesai. Gitu. Nomor 4, monopos. Monopos apa? Orang cerai ketika sedang monopos, sudah nggak haid. Kalau sedang nggak haid, itu disamakan dengan salah satu kuruk. Nah, karena sudah nggak haid, berarti 3 bulan. Ini Pak Ustaz, yang kita cerai hamil sampai melahirkan itu, sedangkan nggak cerai aja masih menunggu masa nifasnya habis kan. Berarti kalau cerai hamil selama masih masa nifas boleh nikah? Boleh Pak, kalau masa nifas boleh nikah. Belum dicampur. Iya, itu boleh, itu bedanya. Nikah secara akad sah, tapi secara itu nggak boleh dulu. Itu. Ya Pak ya, itu nggak boleh dulu karena sedang masa apa? Boleh nikah ya, Akad boleh. tapi tidak boleh Bercampur dulu. Kalau orang sudah monopos karena dikembalikan kepada salah satu kuruk 3 kali suci karena sudah tidak haid, maka hitungannya bulan, pokoknya 3 bulan. 3 bulan masa monopos Pak. Soalnya udah nggak ada Apa? logikanya gimana? Kalau yang 3 bulan itu kan memastikan bahwa tidak ada janin dan Iya. Tapi kalau udah menopos, Iya, sebenarnya untuk jaga-jaga aja Pak, supaya nggak terlalu dekat ya. Udah baru dicerai, udah kawin lagi, supaya untuk jaga-jaga fitnah dan lain-lain. Karena memang adanya masa iddah itu selain untuk menjaga janin ya supaya dia ada jarak, benar-benar ada jarak untuk berpikir, untuk berpikir, untuk rujuk atau dan lain sebagainya itu kasih jatah selama 3 bulan. Kan misalnya umur 65 tahun, istri dicerai Pak, gara-gara misalnya ada janda muda. Ini kan kasihan Pak. Nah, maksudnya mencari ketika menjatuhkan talak itu dikasih apa? Kasih jeda. Walaupun si laki-laki ini boleh langsung nikah sama janda juga boleh kan gitu. Tapi setidaknya si wanita ini diberi kesempatan. Namanya apa? Masa iddah. Satu lagi apa? Nomor 5 apa? Dicerai 3 kali haid, cerai mati, cerai hamil, monopos, apa lagi Pak? cerai tak ada kabar. Enggak. cerai nggak ada kabar. Oh, ini monopos, monopos dengan hamil nggak boleh ya? Mati dan hamil. Mati plus hamil, Pak. Dia lagi hamil, ditinggal mati. Ayo milih yang mana? Dia lagi hamil nih, si wanita. Suaminya mati. Ya Pak ya? Dia lagi hamil, suaminya mati. Mati dan hamil berarti. Nah, masa iddahnya berapa? Nah, kan gitu Pak. Menggunakan 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan. Nah, ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengikutkan nomor 2 karena mati, berarti apa Pak? 4 bulan 10 hari, atau ada yang mengikuti sampai nomor 3, yaitu
melahirkan. Imam Syafi'i tetap berpendapatkan sampai melahirkan. Ya, sampai melahirkan. Jadi ini namanya masa apa Pak? Masa iddah. Jadi kalau misalnya ketika wanita itu dicerai dalam keadaan sehat, dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, maka masa iddahnya mengikuti. Kalau dalam keadaan haid ya berarti 3 kali haid. Ketika ditinggal mati suaminya, berarti si perempuan punya masa iddah berapa Pak? 4 bulan 10 hari. Apa Pak? Oh ada di ayatnya. Nih, 234. 234. Nih, orang-orang yang diwafatkan, artinya laki-laki yang wafat, kemudian meninggalkan istri, maka istri itu mempunyai masa iddah arba'ata asyhuri wa asra, 4 bulan 10 hari. Di sisi medis itu penjelasannya adalah ketika masa 4 bulan dan 10 hari, berarti 4 bulan 10 itu berarti 120 atau 130 hari, itu kalau misalnya dia mulai apa Pak? Mulai hamil, itu kandungannya sudah kelihatan, 4 bulan, sudah dikasih nyawa. Iya kan, makanya ada 4 bulanan itu loh Pak. 4 bulanan itu. Jadi misalnya nih, baru 2 minggu dia hamil ternyata, misalnya gitu Pak, ternyata suaminya meninggal. Berarti kan apa Pak? Ini orang nggak kelihatan apakah hamil ataukah ditinggal mati kan gitu kan nanti masa iddahnya. Dikasih karena masa iddah itu 4 bulan 10 hari, yang jelas kan matinya. Begitu setelah 4 bulan 10 hari, ternyata perutnya makin lama makin gede. Loh, oh ternyata hamil, maka mengikuti pendapat yang berapa tadi? Yang nomor 5, ya, ditinggal mati. Iya, ternyata masih hamil juga. Iya, maka masa iddahnya tidak 4 bulan 10 hari, tetapi apa? Sampai ngelahirin. Berarti 9 bulan 10 hari. Apa ya? 9 bulan 10 hari dalam masa apa? Masa iddah. Nah, kan orang hamil nggak haid. Ngelesnya bisa. Iya, ini. Enggak Pak? Yang dipertanyakan apanya nih? Yang ditanyain apanya Pak Dik? Dinafkahi nggak? Dikirimin duit nggak? Misalnya enggak, maka istri boleh menggugat. Boleh menggugat cerai. Dikirimi duit enggak, dikirim di telepon juga enggak, main tinggal aja kan? Itu istri boleh menggugat perceraian. Nah, ya kan? Begitu istri menggugat cerai namanya khulu Pak, istilahnya. Khulu itu apa? Wanita yang menggugat cerai. Ketika hakim ngetok palu, pernikahanmu batal, maka sudah cerai. Nah, cerai itu si wanita langsung masuk ke masa iddah. Masa iddah. Ya, kalau dia dalam keadaan suci atau haid, ya yang pertama tuh. Itu masa iddahnya 3 kali apa? 3 kali haid. Jadi haid, suci, haid lagi. Jadi bisa 3 bulanan. Kalau dinafkahi ya masih sah tetap ini, karena kan nafkah masih bisa menggugat cerai bisa, tapi wanita itu berdosa. Iya, makanya tadi ketika ditinggal ke luar negeri masih dikirimin duit Pak, berarti kan nafkah tuh, nafkah lahir, ya nafkah lahir. Nah,
ketika istri terus kemudian menggugat cerai gara-gara nggak dikasih nafkah batin gitu, itu masih ada yang berpendapat bahwa istri ini berdosa. Kenapa? Masih dinafkahi dia. Tapi itu boleh kan, maka perceraian itu hukumnya boleh. Apalagi kalau sudah dinafkahi lahir, dinafkahi batin, masih menggugat cerai gara-gara rumput tetangga itu lebih hijau. Oh ya, gara-gara ada CEO lewat. Gara-gara beruntung. Itu. Kalau yang ada di luar masa iddah 4 bulan itu sebenarnya nggak ada. Maksudnya gimana? Misalkan kalau masa iddahnya mendapatkan 4 bulan. Kalau ditinggal mati? Ya walaupun mati, walaupun cerai 4 bulan itu nggak ada. Opsi masa iddah 4 bulan itu nggak ada. Nggak ada. Di secara hukum fikihnya nggak ada istilah 4 bulan. Yang ada hitungan bulan itu hanya bagi pertama cerai mati, yang kedua menopause. Selebihnya kaitannya tentang haid, anak lahir, kan gitu kan? Itu. Karena hakikat begini Pak. Iya, kenapa kok mati itu kok menggunakan ukuran bulan? Karena semua orang biar tahu kalau masa iddahnya itu dia masih iddah, dia sudah nggak iddah. Orang lain pun tahu mau haid atau tidak. Ya, misalnya ada perempuan umurnya masih 32 tahun, anaknya masih TK 1. Suaminya meninggal. Cantik lagi nih, Pak. Ya kan? Masa iddahnya berapa, Pak? 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari ini ada tuh tetangganya yang udah ngelingkerin kalender. Dilingkarin. Siap-siap. Iya, story-nya dia pas saya lagi cerai, pas ditinggal mati suaminya. Pas tuh, Pak. Tetangganya, ya kan? Tetangganya. Pas saya lagi cerai dengan istri saya, pas juga suaminya dia meninggal. Sampai mana tadi? Dzalikum azkalakum wa athhar. Itu lebih bersih lakum bagi kalian wa athhar, dan lebih suci. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Cukup panjang ya, diulangi ya, dari 2, 3 berapa tadi? Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalagna, maka ia telah sampai ajalahunna, masa iddah mereka. Masa iddah itu maksudnya apa? Masa batasan mereka. Fa'amsiku, maka tahanlah mereka bima'rufin, dengan baik. Ausarrihu, atau lepaskanlah mereka bima'rufin, dengan apa? Baik pula. Wala tumsiku, dan janganlah kalian menahan mereka diroron, karena kemadorotan, litatadu, karena melampaui batas. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa yang berbuat itu, faqad dzalama, maka sungguh telah mendolimi nafsahu, dirinya. Wala tattakhidu, dan janganlah kalian menjadikan ayatillahi, ayat-ayat Allah, huzuan, sebagai bahan ejekan. Wadhkuru, dan ingatlah nikmatallahi, akan nikmat Allah, alaikum, atas kalian. Wama anzala, dan ingat pula apa-apa yang ia turunkan, alaikum, atas kalian. Minal kitabi, yaitu alkitab, wal hikmati, dan al-hikmah, ya'idukum, dia akan menasihati kalian, bihi, dengannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in alim, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Wa idza talaqtumun nisaa, dan apabila kalian mentalak istri-istri kalian, fabalagna, lalu mereka sampai
ajalahunna, batasan mereka atau masa iddah mereka, fala ta'dhuluhunna, maka janganlah kalian menghalangi mereka ayyangkihna, untuk menikah azwajahunna, pasangan mereka, idza taradau, apabila mereka saling rela, bainahum, di antara mereka, bil ma'rufi, dengan baik. Dzalika, itulah, yu'adu, ia dinasehati, bihi, dengannya. Siapa? Mangkana, orang yang ada, minkum, di antara kalian, yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Dalikum, itulah, azka, lebih bersih, lakum, bagi kalian, wa adharu, dan lebih suci. Wallahu, dan Allah, ya'lamu, dia mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahui. Nah, sampai ayat 232. Nanti 233 kaitannya tentang menyusui, anak susuan. Tolak khusus ada ya? Ada. Di Al-Baqarah dibahas juga ya. Oh ya, nanti lebih lengkap kaitannya tentang talak itu di surat At-Tolak. Ada. Makanya Al-Baqarah itu Pak membahas tentang Nabi Musa ya ada, walaupun nanti cerita Nabi Musa ada di surat yang lain. Membahas tentang Nabi Isa ya ada. Nanti di surat Maryam nanti diulang lagi. Kalau khusus ini mengenai tolak kita dibuatkan satu surat khusus mengenai tolak. Itu nanti kita lihat asbab turunnya surat At-Tolak itu nanti apa. Gitu. Jadi kok sampai apa Pak? Sampai dibuatkan khusus satu surat. Gitu. Ya, seperti ada surat namanya surat Al-Mujadilah. Mujadalah. Ya kan? Apa artinya? Wanita yang komplain. Nah, itu kan memang aslinya kan dulu ada wanita yang komplain ke Nabi. Nabi diomel-omelin Pak. Satu-satunya orang yang berani ngomelin Nabi itu ya wanita. Apalagi kalau kita Nabi aja bukan, diomeli udah biasa. Kita udah gak peduli Pak, udah peduli itu ustadz, gak peduli itu ketua DKM, gak peduli. Nyampe rumah diomelin biasa aja. Saya kalau kayak gitu tuh terus ketawa aja. Oh Nabi dulu aja diomelin, apalagi kita. Nah turunlah surat namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah itu. Iya kan? Diomel-omelin. Yang ngomelin bukan laki-laki, itu ada tak marbutohnya, berarti wanita. Nah nanti pas ketemu ayat itu, surat itu nanti kita bahas. Loh, nggak usah diomong kalau itu. Iya. Iya, dibilang ustadz itu kalau di atas mimbar Pak, kalau udah di rumah Pak, beda cerita. Iya, nah terkadang omelan itu yang menjadikan semangat bagi kita, gitu Pak. Itu iya menghibur diri. Iya, kalau istri lagi pulang kampung, kita pulang-pulang gak ada yang ngomelin, gak ada yang nyambut, itu kayak hambar Pak. Gitu. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya. Apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik, itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?